Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kita ini ya berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Untuk pertemuan kita kali ini itu membahas tentang Laplace ya. Pertemuan 3 transfer Laplace untuk penyelesaian persamaan diferensial parsial, fraction, contoh, properti Laplace dan lainnya. Pertemuan keempat kita ada kuis ya, tapi ini nanti kuisnya dibawa pulang aja deh. Kita ganti dengan ini pertemuan karena kan ada satu yang kosong ya. Pak. Oke. Sebelum masuk ke Laplace transform, saya coba mau mengulang yang kemarin, yang pertemuan satu kemarin terkait dengan model ya, yang ini. Semoga saya masih ingat ya untuk rumus-rumusnya. Ini kemarin jadi tugas ya, kalau nggak salah. Iya Pak, sama Nah, ini misalkan ada T1, ada T1, T2, terus ada T yang keluar, misalkan ada Q yang masuk, ada panas yang masuk ya. Ini kalau persamaan neraca masanya kayaknya udah ahli semua ya. Coba ke neraca energinya. Neraca energinya itu kayak gimana sih sebenarnya? Equation berarti apa? Akumulasi ya, kayak biasa lah. Akumulasi sama dengan input dikurangi output ya, ditambah akumulasi P. Nah, akumulasinya berarti apa di sini? Kalau energi di apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Ini di matematika kayaknya udah ya, yang kayak gini-gini ya. Oh, belum sih? dq per dt. MCPDT itu Pak. Kok MCPDT? DU ya per dt. DU per dt. Inputnya apa berarti di sini? MCP delta T Pak sama Q Pak untuk inputnya. Iya, apa MCP delta T itu apa? Q besar Pak. Kalor. Kan alirannya ada 2 berarti. Berarti H1 ya entalpi dari aliran 1 ditambah entalpi 2. Entalpi dari aliran 2 ditambah Q-nya ya. Q-nya yang keluar apa berarti? Entalpi output. Sama ada kilosnya Pak. Kilos. Iya, kilos. Ini berarti Q masuk ya. Berarti H ya. H output ya. Dikurangi H out. Kurangi I out. Ini ya. Karena nggak ada reaksi, nggak ada generasi ya. Iya Pak. Ada konsumsi reaksi juga. Oke. Nah, kita misalkan Q in sama Q out-nya itu tetap kita asumsi. Nah, ini kan tujuan dari model itu ya, gitu ya. Asumsi, mengasumsikan itu nggak apa-apa. Misalkan Q in dikurangi Q out-nya itu konstan. Jadi kita anggap Q kecil ya. Biasa gini aja. Karena kan konstan dia. Kayak gini. Nah, itu energi dalam tuh rumusnya apa itu? Kenapa kok sih akumulasi itu energi dalam ya, bukan H ya? Nah, kenapa? Ada yang mau ini ada yang buka mic ini ya, kayaknya mau jawab nih. Kalau menurut saya pakai energi dalam karena energi dalam tuh udah ini Pak, energi dalam total tuh udah termasuk energi kinetik dan juga energi potensial kayak gitu Pak. Makanya untuk akumulasi keseluruhannya itu pakai energi internal kayak gitu. Oke. Jadi energi dalam, energi yang ada di dalam suatu ini ya, benda ya. Kalau entalpi itu rumusnya apa ya? U ditambah PV ya. Ada faktor tekanan ya. Faktor tekanan di sini karena adanya ini ya, apa namanya? Force ya. Yang kemarin Dani Eko di
skripsinya dia. Nah, dia nulis ada force-nya dia. H itu ada force-nya. Ada apa namanya? Perpindahan. Ada perpindahannya. Kan ini masuk ke H. Kan H ada tekanannya PV ya, tambah PV. Nah, kalau U itu rumusnya apa? U sama dengan apa? C plus B, Pak. Plus B. Hah? C plus D apa? C plus B. Itu kan kalau C plus sistemnya B. tertutup. Rho VC Kalau DT sistemnya DT Pak. Hah? Apa tadi? Rho VC DT DT. VC, Rho apa? Rho C VC DT yang gimana tadi? U sama dengan apa rumusnya? U sama dengan massa PV ya. Nah, PV di sini karena itu ini diasumsikan lagi biar gampang ya. Ini kita anggap sama dengan CP ya. Jadi dianggap sama dengan CP dikalikan T. Nah, ini dalam kurung. Ini asumsi lagi. Supaya apa? Supaya nanti sama dengan yang sebelah kiri kanan. H sama dengan apa? H rumusnya apa? H rumus. Aduh, diam semua ini. CPDT. CPDT itu H topi. Kalau H ada topinya. Kalau nggak ada topinya. Delta U ditambah PV. Delta U ditambah PV. Oke. Itu kalau oke, itu benar sih. Tapi saya nggak meminta jawaban itu sih. H kan sama dengan MCP T ya. T1 minus apa? T1 minus apa? Di referen. Referensi. Oke. Loading nih. Not responding ini. Oh, sudah. Minus T. Oh, ini T. Yang H2 juga sama ya. Nanti rumusnya. Oh, berarti ini M2 ya. M2, CP2 semuanya 2. M2 sesuai dengan alirannya ya. Itu bukannya M1 ya. Oh iya. CP1. Oh, yang ini 2. Lagi nih yang mau diasumsikan supaya perhitungan kita bisa lebih mudah. Kira-kira apa? CP-nya konstan, Pak. Oke, CP-nya konstan. Berarti CP sama dengan CP1, CP2, CP out sama ya. Dianggap sama dengan CP. Oke, ini berarti konstan. Apalagi asumsi selain CP konstan? CP konstan berarti ininya bisa keluar. Karena konstan kan, tidak berubah terhadap waktu. Apalagi yang mau diasumsikan? TRF-nya Pak. TRF-nya kenapa? Bisa di... Oh enggak Pak. Nggak jadi oke. M out sama dengan apa nih? Kalau neraca massa apa namanya? Neraca massanya, bukan neraca massa totalnya berarti M out sama dengan apa? M out sama dengan M1 tambah M2 Pak. oh itu kalau steady ya, steady state. Oh atau mau dianggap steady state ya. Jadi yang nggak berubah. Oke. Jadi sampai mana sih? Oh ini slide-nya ini ya. Jadi ini yang nggak steady itu adalah energinya, sedangkan alirannya itu steady. Oke, jadi diasumsikan itu ya, diasumsikan alirannya steady, sedangkan energinya yang tidak steady. Berarti M out. Ini pinter nih, siapa nih? Dia mencari celah dia. Selama tidak disettingkan, tidak di speed ya, berarti kita bisa mengasumsikan 2 M1 sama dengan M out sama dengan M1 plus M2. Berarti ini bisa masuk ke sini ya. Iya Pak. Oke, di sini. Ada asumsi lagi. M-nya dirubah rho dikali V, kemudian rho-nya diasumsikan konstan juga, Pak. Oke, M-nya diganti rho kali V. M yang mana nih? Semuanya ya? Punyanya yang U. NCP delta T-nya Yang U. ini. Oh, yang ini. Yang ini ya. M-nya kan Ya, Pak. konstan Iya ya. Pak, itu Pak. Ya, Ini diganti, tadi diganti apa? Rho sama V ya. Rho Mau dikali V, diganti Pak. rho dikali V. Terus apa yang diasumsikan? Rho-nya Rho-nya konstan. Iya. Oke. V-nya juga konstan. Diasumsikan batch Nah, terus V-nya tadi- konstan gitu. Boleh, Pak. V-nya konstan
nggak apa-apa. Ini berarti dia ini karena tadi kan M-nya steady ya. Jadi V-nya yang di sini ya harus steady. Kalau misalkan yang irinya itu nggak steady, berarti V-nya nggak boleh steady juga di sini. V-nya harus masuk ke sini, Jadi nanti parsial ya, berarti V-nya. DV-nya nanti dari sini, dari persamaan itu, yang ini. Seperti yang persamaan mana ta? Yang awal dulu, awal-awal seperti penurunan yang ini ya, kalau nggak salah. Yang mana ya tadi kemarin? Gue sampai lupa, kebanyakan ini rumus. Itu Pak. Nah ini ya, kayak gini ya. Jadi V-nya sama X-nya kan nggak konstan nih. Berarti ya dV dx ini dx dv, tapi X-nya diganti T. Kayak gitu. Kalau misalkan ini nanti yang berubah itu macam-macam, nggak cuman T ya, tetapi X juga berubah. Nah ini juga harus masuk ke sini. Nanti ada X-nya, persamaan untuk X-nya, neraca massa untuk X-nya. Pak, kalau V-nya diganti luas permukaan sama ketinggian bisa nggak Pak ya? A sama H gitu. Gitu ya, A sama H boleh. Nanti yang di diferensial itu yang H-nya Pak, bisa Pak? Iya bisa, diferensial A-nya bisa. Mau diganti A sama H ya, oke. Kita lihat. Ini sekarang yang lainnya ini gimana? Tidak diganti Pak, karena takut tambah ribet Pak. Ini yang didiferensialkan ya. Jangan diganti dulu Pak, nanti tambah pusing Pak. Nah, oke. Sekarang ini dulu. M1CP-T1. M1CP-T reference. Ada M1CP-T reference juga nggak? Dikurangi. Ada ya. Ini kan plus, ini minus ya. M1 dikalikan CP tapi reference. Nah ini bisa hilang ya. Berarti nanti M2 juga ya bisa hilang ya. Semua reference bisa hilang ya. Ini bisa kita hilangin yang reference-nya. Oke. T out misalkan dia pencampurannya sempurna. Jadi T out sama dengan T ya diasumsikannya. T. Jadinya kayak gimana nih? M1 ini reference-nya kalau misalkan dianggap 0, enggak reference-nya 0. Berarti gimana nih hasilnya? M1 CP T1 min, kalau M1 sama CP-nya digabung ya. Ya, ini kan ada nih. Sama ini dijabarin dulu deh. Minus. Ini ya kira-kira ya. Betul. CP-nya bisa dihapus ya. Bisa dihapus enggak nih? Bisa dibagi CP semuanya. Ini dibagi CP, dibagi CP, bagi CP, bagi CP semua. Bisa. Oke, berarti kita CP ini per CP. Bisa jadi kayak gini. Kalau ini kan laju alir ya. Laju alir kan sama dengan massa jenis ya. Massa jenis dikalikan dengan flow rate. Flow rate apa biasanya lambangnya yang dipakai? V kecil itu. V kecil V itu Pak. kecil. Oke. Tuh, gini aja ya. V kecil. Ini V kecil gini ya. Nah ini juga sama. Pernah sih nggak sih ini menyelesaikan kayak gini-gini di mata kuliah sebelumnya? Kalau saya mau shortcut. Pernah berarti udah semua berarti. Oke. Ini udah bisa dihilangin ya. Apa namanya? Arunya. Udah pernah berarti. Ya langsung ini bisa langsung cepat. Nah, karena kan kita udah tahu ini ya nilai dari V1 ini suhunya berapa, ininya berapa, suhunya berapa, terus ini juga tahu, maka kita bisa menghitung ini ya, T-nya ya, dari integral ini ya. Ini mudah sekali didapatkan ya caranya, untuk integral ininya. Oke, kira-kira itu untuk tangki ini dengan banyak asumsi ya, X-nya ini nggak berubah dan lain-lain. Tapi di PR kalian jangan kebanyakan asumsi ya, harus beda ya dari ini ya. Harus lebih kompleks lah, sedikit lebih kompleks. Oke,
Nah, persamaan Laplace itu kalau ini kan kita gampang aja ya menyelesaikannya. Kalau misalkan pas kebetulan di sini ada d kuadrat, misalkan t per dt kuadrat. Nah, ini mungkin agak susah. Misalkan kayak persamaan fix yang tadi, kayak d dc per dt sama dengan d kuadrat c per d x kuadrat. Nah, itu agak susah ya. Nah, ini salah satu metode yang dipakai adalah menggunakan Laplace transform. Ntar saya ambil minum dulu. Oke, aku kembali. Nah, ini Laplace transform. Ini saya kurang persiapan banget memang. Jadi belum diketik di sini. Nah, mengapa kita menggunakan Laplace transform? Karena untuk menyelesaikan ODE ya, ordinary differential partial, yang biasanya kita gunakan metode analitik ya, atau metode numerik. Nah, Laplace transform ini adalah salah satu metode analitik. Kemudian, ini ya, several metode untuk menyelesaikan ODE itu ada beberapa macam. Salah satunya ini Laplace transform. Ini ada di bab 3 kalau nggak salah kalau di buku. Ini ulang lagi ya. Ini di di matematika kalau nggak salah udah dipelajari ya. Bener nggak sih? Sudah Pak, Laplace transform. Di matematika apa namanya ya? Di matematika teknik 2. Oke. Wah, seharusnya di skip ya ini ya. Jangan Pak. Kita ulang dulu. Nah, ini sama-sama mengulang pelajaran ini. Saya juga mengulang pelajaran. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi Laplace transform itu mentransfer ODE, ordinary persamaan algebra. Persamaan algebra ada lihat rumusnya itu kayak yang ribet ya. Fs sama dengan ini bentuk apa ini sih? Kayak L ya. Di Latin lebih yang Latin ya. Ini ya lebih artistik ya bentuknya. Tulis huruf kecil ya. Nanti itu ya. Nah, ini diubah ke dalam fungsi f kecil. Kalau udah ke bentuk nah itu hingga ya sampai ft satu dari fungsi dt. Nah, ribet ya maksudnya apa sih harus sampai tak hingga dan lain-lain. Dan justru nanti tak hingganya ini ya fungsi konstan. Nah, ini kalian udah di luar kepala nih kayaknya. Ini kalau misalkan ada yang keliru ini ya diperbaiki ya. Misalkan dari fungsi konstan itu kan fungsi konstan berarti A ya, konstan. Jadi ft-nya itu konstan. Berarti nilai Laplace-nya fs sama dengan Laplace dari ft sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga ft pangkat es dt. Nah, ini masukin sehingga dari a e ft dt. Nah, ini kalau diintegral hasilnya a s kemudian kita masukkan minus a per s e pangkat e. Ininya tak hingga ya, t-nya kita masukkan. Nah, karena ini itu seper minus ya, kalau minus kan seper berarti 1 per e pangkat s tak hingga. Nah, e pangkat tak hingga itu kan jadi infinity ya, jadi macam tinggi ya, jadi mendekati 0 ya. Jadi ini sebenarnya minus 0 min 0 kali s kan 0 ya. Jadi 1 per e pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi 1 per 1 jadi 1. Jadi minus 0 min a per s. Jadi sama dengan a min s. Seperti itu. Jadi fungsi Laplace, fungsi s dari a, ft-nya a itu sama dengan a per s. Oke. Ini selanjutnya bakalan keliru jawabannya. Nah, step function. Kalau step function itu kan ada 2 ya. Itu ada 2 di sini. Ini keliru. Itu 0 saat t, ini ada 2 ya. 0 saat t kurang dari 0. Terus nilainya t saat t lebih besar sama dengan 0. T besarnya t ya, t saat t. Jadi pada saat t 0, saat apa ya, belum ngapa-ngapain ya, saat belum dimulai misalkan alatnya belum dihidupin, itu kan
berarti ininya 0. Tapi saat T-nya alatnya udah dimulai, berarti kan T itu udah mulai T. Nah itu nilainya T misalkan. Nah ini kalau kita turunkan, kita hasilkan nilai Laplace-nya sama dengan ini, kayaknya langsung aja ya, 1/s ya, bener nggak? Fungsi apa namanya? Oh keliru, bukan 1/s. Nggak tahu betul. Nah ini T, kita ganti T. Kalau di integral jadi apa ya? Setengah T kuadrat. Oke, setengah T kuadrat. Mungkin ini pertemuan paling ecek-ecek buat kalian ya, karena udah dipelajari. Oke, kita masukin semuanya. Sebenarnya ini agak gak kepake ya, kalau misalkan buat yang ini sebagai pengetahuan aja buat kalian, tapi mungkin pas pada kehidupan realitanya kalian nggak pakai kayak gini-gini. Buat tahu aja sih. Terus minus. Ini T-nya apa tadi? Tak hingga ya? Mohon maaf Pak, itu setengah T kuadrat Pak, kurang 2-nya. T-nya di atas, Pak. Hah? Apa gimana? T-nya tetap di atas, Pak. Setengah T kuadrat. Jadi nggak ikut di penyebut T-nya. Oh. Atau T kuadrat per 2 gitu, Pak. Oh, gitu maksudnya. Setengah. Oke. Paham. Wah, ini sesuai dengan rumus nggak ya nanti ya hasilnya? Malah ini saya takut saya. Ini ada dikali EST ini, saya nggak pintar matematika, gimana ya? Bener nggak kalau ada EST-nya ini dikali ini integralnya jadi kayak gini, jadi langsung kayak gitu. Oh jangan keliru nih. Lupa juga Pak. Oke lah, pokoknya intinya nanti gini aja deh. Ini jadi hasilnya Fs-nya langsung ke 1/s ya, 1/s kuadrat ya jadinya. Kalau kalian masih penasaran boleh ini buka lagi apa kalkulusnya ya. Ada kalkulus ya? Masih kalkulus bukan? Apa ya? Enggak penasaran sama sekali kok. Ada kalkulus. Oke. Jadi Fs-nya 1/s kuadrat. Nama kuliahnya kalkulus ya, yang awal-awal ya. Betul Pak. Iya Pak. Ini step function, terus ada derivative function. Derivative function itu nanti hasilnya SFS min F0. Derivative function. Oh ini ya df per dt ya, dt. Ini hasilnya nanti SF dalam kurung S min F0. Oke. Halim, mohon maaf saya mau bertanya Pak. Iya silakan. Yang step function tadi di buku itu hasilnya 1/s saja Bapak. Step function. Hasilnya hanya 1/s saja. Oh 1/s aja ya. Pak. Oh oke. Terima kasih Pak. Soalnya dia mirip dengan fungsi RAM. Enggak, yang 1/s itu sama dengan ini jadinya. Sama dengan yang konstan. Kalau 1/s ini kan konstan kan, misalkan A-nya 1, berarti kan nanti 1/s. Ya enggak? Kayak gitu bukan? Gimana ya? Saya malah nggak bisa ini. Coba ini deh buat kalau yang penasaran. T-nya soalnya kalau misalkan ada T di sini ya, ini kayaknya nggak mungkin nanti hasilnya 1/s ya kayaknya. Soalnya kalau yang konstan hasilnya 1/s. Kalau yang ada T-nya seharusnya kan bukan 1/s seharusnya. Ini masuk ke fungsi RAM kayaknya T. Atau diturunkan nanti ya, diturunkan coba. Oke, kita lanjut dulu untuk yang derivatif. Terus eksponensial nanti hasilnya 1/s plus B ya. Ini sama dengan B pangkat T ya. Minus T. Minus BT. Hasilnya 1/s plus B. Mohon maaf Pak Halim, di buku tadi sudah benar Pak. Itu satu yang A/S itu Pak. A/S maksudnya? Yang itu loh Pak. Yang step. Iya Pak, yang hasilnya itu A/S itu. Ini A/S berarti. Gimana? Yang konstan tadi itu Pak. Hasilnya A/S. Iya Pak. Iya A/S. Ya sudah Pak, tadi kok terus dihapus gitu Pak, jadi saya kurang paham. Oh enggak, maksudnya yang ini step function. Oh enggak, yang dihapus itu ini.
apa namanya, karena tulisnya sama semua ini, A per S semua ini. Oh iya ya, mohon maaf Pak. Tadi sempat putus-putus juga di saya soalnya. Terima kasih Pak Halim. Jadi yang derivatif ini, yang eksponensial dan seterusnya ya, rektangular. Nanti ada tabelnya ya. Ini kayaknya nggak usah dibahas